Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Tempo Dulu. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, pernahkah Anda mendengar bahwasanya pernah ada kejadian yang begitu mengguncangkan dunia, yaitu bocornya salah satu reaktor nuklir di Uni Soviet pada tahun 1986. Peristiwa tersebut sering kita kenal dengan Chernobyl disaster ya, dan tentu kejadian tersebut mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa dan efek sampingnya masih bisa dirasakan hingga sekarang. Oleh karena itu, di acara Tempo Dulu hari ini kita akan membahas berkaitan dengan Chernobyl disaster. Tentunya kita bisa melihat bagaimana latar belakang kejadian tersebut dan juga bisa mengaitkan untuk kondisi sekarang, apakah nanti bisa bermanfaat untuk kelanjutannya atau ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Di pagi hari ini sudah hadir narasumber kita, Dr. Rerum Naturalium Wisnu Arfian Anditya Sujarwo. Beliau merupakan dosen Magister Teknik Sistem Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat hari ini Mas Wisnu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ini sudah berkesempatan hadir di studio MTA TV ya. Tentunya di sela-sela kesibukannya mengajar di UGM bisa menyempatkan waktu untuk menyapa para pemirsa. Di pagi hari ini kami juga memberikan waktunya untuk para pemirsa yang ingin ikut berinteraksi. Silakan bisa melalui line telepon kami di nomor 02716793000 atau bisa pula melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08112553.000. Mas Wisnu, Chernobyl disaster, salah satu kejadian yang begitu mengguncangkan dunia gitu ya. Dan di tahun 2026 ini kita memperingati 40 tahun kejadian tersebut. Nah, bisa diceritakan kepada para pemirsa sebenarnya kejadian tersebut bagaimana prosesnya terjadi, Mas? Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi salah satu bencana yang dianggap sebagai bencana terbesar di dunia bagian nuklir adalah Chernobyl disaster. Yang lainnya adalah Fukushima, karena kalau Fukushima itu karena terjadi gempa. Kalau yang Chernobyl itu adalah kesalahan dari, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya Chernobyl disaster, antara lain kesalahan sistem, kemudian konstruksi, dan kesalahan pada manusia itu sendiri. Jadi Chernobyl ini berada pada wilayah Pripyat yang dulu masih di wilayahnya Uni Soviet tahun 1986 saat itu. Kemudian saat itu akan dilaksanakan uji keamanan gitu. Uji keamanannya itu jadi ketika ada daya rendah, kemudian turbin ini dia itu akan ketika tidak ada daya, turbin itu ada momen inersia gitu. Jadi kalau misalkan kita naik mobil ketika direm kan tidak langsung berhenti, tapi ada proses ketika sampai berhenti yang disebut sebagai perlambatan. Nah, perlambatan ini adalah momen inersia. Jadi ketika daya rendah kemudian habis, turbin ini akan bergerak, berputar gitu. Nah, apakah pergerakan turbin ini tetap akan bisa mendorong air pendingin supaya dia tidak terjadi kecelakaan. Nah, biasanya uji keamanan ini dilaksanakan rutin pada siang hari, tetapi pada saat itu karena siang hari itu kebutuhan pasokan listrik yang butuh banyak sehingga tidak bisa dilaksanakan karena harus menggunakan daya yang rendah gitu. Kemudian harus dilaksanakan pada malam hari. Pada saat malam hari ini ternyata orang yang biasa melaksanakan uji keamanan itu shiftnya ganti gitu. Jadi ada orang yang dia itu belum, ya bisa dikatakan belum master atau memang tidak atau jarang melakukan uji keamanan sehingga kesalahannya ada di sini. Kemudian ketika ketika daya diturunkan, daya rendah, ada yang disebut sebagai xenon poisoning atau xenon pit. Jadi ketika jadi reaksi fisi itu ada satu atom kemudian ditabrak sama neutron, kemudian dia akan menghasilkan beberapa
pecahan radioaktif, misalkan contohnya adalah tellurium. Tellurium ini akan meluruh nih, kemudian menjadi iodin, iodin meluruh lagi menjadi xenon. Nah, xenon ini adalah sesuatu yang reaktif terhadap neutron. Dia akan memakan neutron di sana. Nah, ketika daya rendah, xenonnya menumpuk lebih banyak gitu. Nah, ini neutronnya ini ngedrop gitu, karena sudah tidak ada yang dimakan sama sama xenonnya. Kemudian si officernya, penjaganya ini bisa dikatakan kaget gitu. Wah, ternyata kok dayanya drop banget. Akhirnya dia dinaikkan gitu, dinaikkan dayanya secara mendadak. Kemudian terjadi lonjakan tinggi. Nah, kemudian dia agak sedikit mungkin panik. Terus diturunkanlah ada yang disebut sebagai moderator dan tiang grafit gitu. Grafit ini fungsinya sebenarnya adalah boron. Boron ini fungsinya adalah untuk menyerap neutron. Karena kalau neutron itu ketika atom ditumbuk sama neutron, dia akan menghasilkan neutron dengan kecepatan tinggi. Nah, kecepatan tinggi ini kalau dia menubruk atom lain, belum tentu dia akan menghasilkan neutron lain, karena kecepatan tinggi kan belum tentu, probabilitasnya kecil. Maka dia perlu sesuatu untuk memperlambatnya, yang disebut sebagai grafit. Nah, grafit ini diletakkan di boron, yang sebenarnya boron ini adalah untuk mengikat neutron karena tadi lonjakan tinggi. Nah, karena prosesnya keliru tadi, boron dijatuhkan pada ada ujung grafit, yang niatnya itu adalah untuk memperlambat reaksi, terbalik, kepicu. Jadi neutronnya melambat, kemudian nabrak atom yang lain yang dia itu sangat reaktif, akhirnya dayanya naik tinggi, kemudian terjadi lonjakan uap pendinginnya itu sudah tidak mampu untuk mendinginkan, uap air itu teruapkan seluruhnya, kemudian tekanan besar, akhirnya meledaklah kubah yang menutupi reaktor ini. Nah, karena dia masih terjadi proses reaksi fisi, penghancuran itu, akhirnya material-material radioaktif itu terbang kemana-mana, sampai Belarusia, sampai ke Swedia dan sebagainya. Baik, kalau kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya proses reaktifnya bahan nuklir tadi ya Mas ya, yang akhirnya bisa menyebabkan sebuah ledakan tadi, yang kasusnya di malam hari, yang tentunya pada saat itu orang-orang sedang beristirahat. Betul. Semua pasti otomatis kaget, dan beberapa informasi yang kami dapatkan kejadiannya itu sekitar pukul 1 dini hari gitu ya. Dan ternyata kita baru tahu rutinnya untuk kegiatan shift untuk pengecekan itu di siang hari. Tapi pada kondisi tersebut ternyata dilakukan oleh malam hari. Nah, dari kejadian tersebut apakah ini menjadi sebuah fenomena baru dalam khalayak pembangkit listrik tenaga nuklir, Mas? Sehingga akhirnya terjadi ledakan yang seperti tadi. Pada saat itu memang yang pertama seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa konstruksinya itu keliru gitu. Kalau sekarang model pembangkit listrik itu harus ada kubah yang lebih kuat, yang dia itu ketika ada tekanan tinggi, kubah ini tidak bisa hancur, sehingga material radioaktif itu tetap berada di dalam kubahnya. Nah, pada saat itu kubahnya ini tidak ada. Jadi kubah ini hanya sebatas pelapis tipis biasa. Jadi ketika ada tekanan tinggi ini jebol. Nah, ketika jebol, ya orang-orang hanya berpikir bahwa hanya ledakan biasa aja. Ya udah, orang-orang tidak panik gitu. Tapi kemudian setelah sampai ke Belarusia, sampai ke Swedia, kebetulan di sana pada saat itu hujan. Material radioaktif yang terbang itu kalau hujan kena air dia jatuh ke bawah. Nah, kemudian ketika jatuh ke bawah, alarm radioaktifnya Belarusia dan Swedia berbunyi. Ternyata material radioaktifnya dari Pripyat sampai Swedia itu lumayan jauh, lebih dari 30 km. Akhirnya terjadi evakuasi dan sebagainya. Kemudian tadi dibuatlah kubah dadaan gitu. Jadi ketika meledak itu pihak Uni Soviet kemudian dia membawa material entah itu pasir dan sebagainya untuk menutup jebolan ini dengan seadanya.
pakai helikopter gitu ya untuk menutupnya, tetapi kemudian retak. Setelah itu dibangunlah yang namanya confinement. Jadi dia dibangun lebih kuat sehingga dia tidak terjadi kebocoran sampai sekarang. Baik, baik. Apakah Uni Soviet pada saat itu maksud kami 1986 itu baru mengenal pembangkit listrik tenaga nuklir untuk pertama kali, Mas? Sebenarnya nuklir itu sudah lama. Jadi bahkan mungkin kita agak sedikit shift gitu, berpindah topik sedikit gitu. Yeah. Uni Soviet itu tahun 1986 itu kan termasuk nuklir sudah lumayan banyak maju gitu. Termasuk juga kan kejadian ini setelah adanya bom Nagasaki dan Hiroshima betul. Dan sepengetahuan kami Uni Soviet itu juga bagian dari sekutu yang melakukan penyerangan tersebut. Betul. Nah, Uni Soviet kan berarti secara keilmuan paham juga ini terkait dengan nuklir. Namun ternyata di 1986 mengalami sebuah kejadian yang seharusnya ini sudah bisa ditanggulangi kita. Iya, betul. Sebenarnya reaktor nuklir itu bahkan tahun 1970 Austria itu sudah membangun. Austria itu tahun 1970 sudah membangun, sudah siap, tinggal pakai, bahan sudah ada. Kemudian terjadi protes besar-besaran di Austria bahwa tidak ingin menggunakan nuklir jauh sebelum 1986. Yeah. Kemudian turunlah peraturan bahwa Austria tidak menggunakan nuklir. Meskipun Badan Atom Internasional (IAEA) International Atomic Energy Agency itu letaknya di Austria, di Wina pusatnya yang menolak adanya pembangkit listrik nuklir. Nah, saat itu adalah proyek besar yang lumayan mungkin bisa dikatakan dadaan dan lumayan besar dan rahasia ya. Jadi itu proyeknya itu bukan kok proyek yang sangat lama, tetapi itu proyek yang baru. Reaktor RMBG itu juga model-model baru pada saat itu. Yeah. Cuma memang tidak dibuka secara luas gitu. Sehingga IAEA itu sudah hadir jauh sebelum 1986. Yeah. Kalau nggak salah saya lupa 1952 kalau nggak salah. Tugasnya IAEA adalah memantau bagaimana nuklir itu digunakan dengan baik di seluruh negara gitu. Tapi pada saat itu ada otoritas yang berbeda di wilayah Uni Soviet ini, sehingga IAEA tidak bisa masuk. Oleh karena itu kebijakan otoritas itu yang akhirnya IAEA tidak bisa mengecek keseluruhan. Ya, baik. Berarti memang di saat masa-masa ini kan setelah Amerika dengan Uni Soviet awalnya bersekutu, akhirnya timbul juga perang dingin. Ternyata Uni Soviet ingin menunjukkan kualitasnya atau eksistensinya dengan menciptakan adanya reaktor nuklir ini sendiri ya Mas ya. Walaupun ternyata secara lembaga nasional itu tidak diawasi dengan ketat yang akhirnya terjadi kejadian ini. Nah, kita beralih ke Chernobyl disaster kembali ini Mas ya. Tadi kan disampaikan bahwasanya partikel radioaktif akhirnya turun ke bumi yang menyebabkan berbagai reaksi apa saja ini Mas Wisnu? Jadi materi radioaktif yang dihasilkan dari reaksi fisi dan ledakan ini antara lain misal iodin 131. Iodin 131 dia akan sebenarnya waktu paruhnya hanya sebentar nih, sekitar 6 sampai 8 hari. Tapi kemudian dia sangat reaktif, bisa masuk ke dalam tubuh menyebabkan kanker tiroid. Kasusnya sangat banyak. Kemudian yang kedua adalah strontium, dan satu lagi adalah cesium. Nah, yang strontium ini kan dia kan mirip-mirip sama kalsium, sehingga tubuh itu tidak bisa membedakan si A sama si B gitu. Ya kalau ada yang mirip ya udah tak telan gitu. Nah, akhirnya strontium ini dianggapnya sebagai kalsium, padahal kalsium mudah diserap di tulang. Strontium dianggapnya sebagai kalsium, akhirnya dia terjadi kanker tulang. Kemudian yang cesium ini dia waktu paruhnya lumayan lama, 30 tahun. Akhirnya kalau kita punya 100 itu dalam waktu 30 tahun masih 50. Dalam 30 tahun lagi tambah 30 masih 25. Itu namanya waktu paruh. Jadi hanya hilang setengah gitu. Jadi kalau ledakannya pada saat itu adalah tahun 86, sekarang 40, artinya misalkan di sana lepas 100, sekarang ini masih sekitar 40%. Gitu. Jadi tidak hilang 30 tahun hilang itu enggak. Waktu paruh itu menghilang setengahnya, lurus setengahnya begitu. Nah, dengan adanya zat
unsur kimia yang diakibatkan adanya ledakan tadi ya Mas ya, yang sekarang tentu masih ada di sekitaran tanah dan juga air yang ada di sekitaran Pripyat Ukraina, bahkan sampai tadi ke Belarus gitu ya. Nah, apakah ada semacam pencegahan atau hal-hal yang bisa menetralisir zat kimia tersebut yang dilakukan? Jadi ada kebijakan di negara Eropa, sepaham saya kalau nggak salah Jerman sama Austria, pada waktu-waktu tertentu itu di sekolah itu ada edaran itu. Edaran itu adalah kebijakan untuk memberikan tablet kalsium iodida. Kalsium iodida itu difungsikan, dimasukkan ke dalam tubuh, dikonsumsi, itu untuk membebani tubuh dengan jumlah kalsium yang banyak dan iodin yang banyak. Kenapa? Supaya tadi yang material radioaktif iodin itu yang dia itu bahaya, dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh karena iodinnya sudah banyak di dalam tubuh. Strontium yang mirip dengan kalsium tadi, cesium yang mirip dengan kalium tadi, dia tidak masuk ke dalam tubuh karena kaliumnya sudah banyak. Itu adalah bentuk adaptasinya, mitigasinya. Kemudian ya sekarang modelnya adalah seleksi alam ya. Jadi kebanyakan pasti seleksi alam. Ada yang namanya bioremediasi. Jadi ketika dia turun ke tanah, kemudian diserap oleh tanaman, kemudian dia akan berputar terus di posisi itu sehingga di wilayah itu zona eksklusi, tidak boleh kita gampangnya mengkonsumsi makanan yang ada di situ. Kemudian misalkan jadi ada tanaman pertanian yang mudah menyerap zat radioaktif ini. Salah satunya adalah sawi. Nah, ketika penanaman sawi besar-besaran, ya sawinya nggak bisa dikonsumsi, tetap dibuang. Yang model yang paling mahal bisa itu adalah removing topsoil. Jadi topsoil itu adalah lapisan tanah bagian atas, kisaran sekitar 30-50 cm. Nah itu diambil semua. Tapi kan kalau besar banget kan ya menghabiskan dana. Jadi akhirnya modelnya seperti itu. Oh baik. Pencegahannya adalah melakukan preventif kepada anak-anak kecil, penambahan kalsium iodium tadi, sehingga akhirnya tubuh itu sudah merespon kecukupan kalsium dan iodium dan tidak merespon zat-zat kimia yang ada di tanah tersebut. Nah, kita kembali ke pusatnya zat reaktif di Chernobyl. Kalau tidak salah tangki 4 ya Mas yang meledak. Nah, kondisi pada saat itu ketika meledak, kemudian respon dari pemerintah seperti apa untuk mencegah adanya perluasan radioaktif yang menyebar di udara? Jadi ketika sudah terjadi ledakan itu, kemudian gampangnya begini, pihak pemerintah Uni Soviet itu mengerahkan massa untuk menanggulangi kasus ini. Salah satunya misalkan ada petugas, jadi kan ada yang namanya korium. Korium itu adalah magma nuklir. Ketika meledak itu kan tembok, kemudian zat-zat yang lain itu kan meleleh, jebol, ambruk gitu kan. Nah ini kan material radioaktif yang dia itu terkungkung. Nah akhirnya untuk supaya ini tidak kemana-mana, ada petugas yang dia itu disuruh untuk menggali. Jadi dia supaya dia jatuh dia tidak kemana-mana. Kemudian ada petugas helikopter yang menimbun dengan beton, semen dan sebagainya supaya material radioaktifnya tidak terbang kemana-mana gitu. Kemudian ada juga tim yang mengevakuasi tentu saja. Meskipun sebenarnya yang mengevakuasi penduduk yang di sekitar itu tidak tahu bahwa ada bahaya yang namanya bahaya radioaktif ini tadi, tetapi tetap dievakuasi sehingga ya itu ada disebut sebagai mitigasi dan adaptasinya. Di sana sudah disampaikan ada evakuasi, kemudian sarkofagus tadi yang memasukkan material apapun untuk menutup itu tadi, kemudian pembersihan dan sebagainya, kemudian pelarangan zona eksklusi selama sejauh 30 km radius gitu. Maksudnya sebenarnya ini kecil ya, tapi setidaknya kalau tidak ada angin ini bisa dikendalikan gitu. Terus akhirnya tahun 2015-2016 dibuatlah new confinement itu untuk karena ada terjadi retakan ketika sarkofagusnya itu sudah sudah berdiri lama gitu. Kemudian ada new confinement yang menghabiskan lumayan besar gitu, dananya sampai 2 miliar euro kalau nggak salah pada saat itu. Kemudian sekarang kokoh ya
lumayan aman di area tersebut gitu. Baik, berarti pencegahan untuk mitigasinya sudah dilakukan semaksimal mungkin ya, supaya efek samping dari kejadian Chernobyl disaster ini tidak kembali terulang karena sudah ada radioaktif yang ternyata sudah terkubur dan kemudian ditambahi perlindungan supaya tidak menyebar kembali ke udara. Kita cukupkan untuk sesi pertama ini dulu Mas Wisnu, nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Dan para pemirsa Enta TV dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin ikut berinteraksi silahkan bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000 atau melalui line telepon kami di nomor 0271679 3000. Kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Baik, saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Tempo Dulu ya. Di kesempatan pagi hari ini kita masih bersama dengan Mas Dr. Rerum Naturalium, Mas Wisnu Arfian Anditya Sujarwo. Beliau merupakan dosen Magister Teknik Sistem Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Tentunya pembahasan kita pagi hari ini spesial ya pemirsa, berkaitan dengan peristiwa Chernobyl disaster yang terjadi pada tahun 1986 di Uni Soviet. Baik, Mas Wisnu, kita lanjutkan pembicaraan kita hari ini. Nah, selepas terjadinya ledakan di reaktor 4 di Chernobyl disaster ini ya, kemudian korban jiwa yang meninggal langsung ketika adanya kejadian tersebut berapa ini, Mas Wisnu? Pada saat ledakan yang meninggal langsung karena ledakan ini ya, ada 2 orang. Kemudian terpapar radiasi secara besar-besaran karena saat itu juga diperlukan penanggulangan yang lebih cepat gitu. Sebanyak 29 sehingga totalnya ada 31. 29 ini meninggal kurang dari 1 minggu ya setelah ledakan. Diakibatkan apa ini, Mas? Paparan radiasi. Paparan radiasi? Iya, paparan radiasi secara akut ya, kan dia kan masih di lingkungan di situ. Kemudian yang jangka panjang, maksudnya jangka panjang itu ya terkena mutasi genetik, kemudian kanker dan sebagainya, itu lebih dari mungkin bisa dikatakan 500.000 orang. Sampai sekarang? Sampai sekarang, karena dia sampai ke Belarus, beberapa anak-anak Belarusia, kemudian wilayah Swedia itu masih mendapatkan perawatan sampai sekarang. Karena paparan tersebut. Semengerikan itu ya. Ketika reaktor dari nuklir ini pecah dan akibatnya meledak gitu tanpa adanya pengendalian yang baik, akhirnya bisa memberikan dampak samping hingga hari ini. Nah, berkaitan dengan ketika peristiwa itu meledak ya Mas ya. Nah, cara para petugas itu terhindar dari paparan radioaktif itu seperti apa? Atau semacam kalau di masa COVID kan ada pakaian khusus APD-nya. Nah, ketika ada reaktor nuklir yang meledak, seperti apa itu APD-nya? Sebenarnya agak susah ya. Radioaktif itu bukan sesuatu yang bisa ditanggulangi seperti virus atau bakteri yang dia itu mudah gitu. Karena dia itu material yang sangat kecil, kemudian dia itu sangat reaktif. Sebatas APD biasa juga tidak ngefek gitu. Akhirnya juga gampangannya ya bisa dikatakan sacrificial human gitu. Jadi harus ada orang yang dikorbankan untuk menanggulangi ini. Termasuk ada yang disebut sebagai likuidator. Likuidator itu adalah orang-orang dulu kalau disebutkan di beberapa media itu ada sekitar 100.000 likuidator untuk menanggulangi ledakan ini, termasuk penggalian tanah, kemudian penutupan, kemudian orang yang tetap berjaga di situ dan sebagainya. Tentu saja ini adalah korban. Dia tidak mungkin menghindari efek radiasi dari radioaktif yang sudah dilepaskan pada saat ledakan tersebut. Baik, berarti memang semua petugas yang saat itu mencegah perluasan dari radioaktif ini sudah mengkorbankan dirinya untuk ya kalau selamat pasti akan ada efek sampingnya, mungkin kanker atau mungkin mutasi genetik yang akhirnya dialami oleh keluarganya. Tapi kalau yang terkena langsung bisa jadi meninggal dunia di tempat gitu ya Mas ya. Nah, berkaitan dengan itu pula
kenapa radioaktif ini semengerikan itu ya Mas ya, ketika sudah tidak terkontrol gitu? Tubuh itu, jadi gini, tubuh itu kan ada yang namanya proses transkripsi, ada pembentukan DNA. Pembentukan DNA itu dia, jadi sistem tubuh itu sudah setiap hari kan memproduksi protein, DNA untuk kelangsungan hidup dan genetik yang baik gitu. Termasuk juga untuk metabolisme dan sebagainya. Kemudian ketika material radioaktif ini masuk gitu, proses transkripsinya ini, protein, DNA, RNA dan sebagainya ini, dia akan error gitu. Oh. Nah, ketika error, yang seharusnya misalkan saya harus membuat bentuk bulat gitu, tapi karena terjadi error, dia bisa aja jadi bulan sabit. Oh. Nah, akhirnya karena bulan sabit ini, dia kan tidak bisa dihentikan secara oke langsung tiba-tiba langsung dihentikan, enggak. Dia akan berjalan terus menerus, akhirnya bulan sabitnya lebih banyak gitu. Akhirnya penumpukan bulan sabit, jadilah kanker, jadilah mutasi genetik dan sebagainya. Baik. Kalau mutasi genetik ini, kanker itu kan pasti dialami oleh pelakunya langsung gitu Mas ya, Betul. yang terdampak, misal petugas di sana atau yang menggali tanah tadi pasti kena kanker. Nah kalau mutasi genetik tadi berarti otomatis saya semisal jadi keturunan dari petugas yang bertugas di sana akan mendapatkan dampaknya juga. Betul. Gitu ya. Contoh yang saat ini masih dialami oleh orang-orang sekarang apa ini Mas? Misalkan ada anak-anaknya yang mungkin mohon maaf ketika lahir dia matanya tidak bisa terbuka. Iya. Kemudian mungkin cacat lahir, banyak ada tangan yang tidak lengkap dan sebagainya karena proses tadi ketika pembentukan janin dan sebagainya itu kromosomnya tidak lengkap, akhirnya juga prosesnya genetiknya tidak tepat. Terus kemudian radioaktif itu kan bukan sesuatu yang dia itu berhenti di satu sisi gitu. Ketika dia dimakan sama hewan, saat itu hewan oke, tapi ketika hewan saya makan, saya yang kena. Oh, iya. Gitu. Jadi dia bisa ditularkan melalui proses life cycle gitu. Diserap di dalam tanah, kemudian tanah turun menuju ke air tanah dalam, kemudian air tanah dalam saya konsumsi, saya kena. Nah, baik, berarti efeknya sangat luar biasa panjang gitu ya. Iya, betul. Berarti kualitas dari tanah, air, flora dan fauna yang ada di sekitar reaktor ini sudah tidak bagus gitu, Mas. Betul. Nah, berarti bagaimana ini ya warga di sana untuk ya ingin memanfaatkan hal-hal yang ada di sana untuk kita konsumsi, atau ada tindakan dari pemerintah saat itu? Sampai saat ini hanya sebagai gampangannya kayak tempat wisata gitu, dan suaka gitu. Tempat yang dia itu tidak bisa digunakan untuk apapun kecuali ya untuk kunjungan, dan kunjungan pun ada izinnya banyak sekali gitu. Jadi kita tidak bisa memanfaatkan, misalnya di sana memang pertumbuhannya besar, pertumbuhannya banyak, hutan pinusnya banyak, kemudian banyak hewan-hewan yang dia itu berkembang di sana, tapi nggak bisa ini dimanfaatkan, itu nggak bisa. Radius areanya seluas 30 km tadi atau eksklusinya sebenarnya mungkin sekarang lebih mengecil ya, tapi ketika saat itu zona eksklusinya itu adalah, eksklusi itu kan artinya tidak boleh dijamah gitu loh. Tidak boleh jamah itu radiusnya 30 km. 30 km sebenarnya tidak terlalu besar ya. Nah, cuma bisa jadi karena ketika itu paparan radioaktif kemudian diserap oleh tanah, oleh tumbuhan dan sebagainya, ya ini tidak boleh bisa digunakan lagi gitu. Berarti area di sana menjadi area liar lagi ya, betul. Alam liar gitu ya Mas. Iya. Baik. Nah ini kan sedikit berbeda dengan fenomena kejadian bom nuklir yang dialami oleh negara Jepang, tepatnya di Hiroshima dan Nagasaki. Iya. Kalau sekarang kita masih bisa berkunjung di sana, masih ada tempat untuk tinggal, bahkan betul. penghuni pun masih banyak di sana. Berbeda dengan area sekitar Pripyat Ukraina ini. Ini kan semacam terisolasi, tidak boleh ada kehidupan di sana. Nah yang membedakan itu apa Mas Wisnu? Jadi reaksi nuklir ketika terjadi bom atom itu adalah reaksi yang tidak terkendali. Gampangnya ada
apa namanya atom yang dia itu reaktif, saya tembak neutron, kemudian neutron ini kemana-mana, padahal lingkungannya cuma kecil itu. Beda dengan reaktor yang sangat besar, lingkungannya bom itu kan sangat kecil. Iya. Proses terjadi probabilitas ledakan tumbukan neutron terhadap atom itu sangat besar, sehingga ketika dia itu jatuh meledak, sudah selesai gitu. Semua material dan sebagainya dia akan apa namanya hilang, meskipun pada saat itu destruksinya sangat besar. Apakah imbas radioaktifnya ada? Tetap ada, tetapi jumlahnya lebih kecil dibandingkan yang Chernobyl ini tadi. Tentu ketika kita membuat reaktor kan tidak bisa saya menggunakan, misalkan contohnya ketika di bom atom saya menggunakan satu, kan tidak bisa saya menggunakan di pembangkit listrik hanya satu, karena dia kan harus sustain, mensuplai terus menerus, jumlahnya pasti lebih banyak, uraniumnya lebih banyak. Kemudian kubahnya ini itu memiliki tekanan yang lebih tinggi, sehingga ketika dia itu dengan struktur yang sangat besar, tekanan yang tinggi, ketika dia meledak, ledakannya itu apa namanya hanya di sekitaran, karena dia itu kan di reaktor yang besar gitu. Cuma ketika dia itu kubahnya bocor, padahal ledakannya itu tidak terlalu besar, efeknya radioaktifnya yang dia itu nyebar lebih mudah, apalagi kena angin dan sebagainya. Baik. Semoga kita bisa paham ya penjelasan dari Mas Wisnu tadi berkaitan perbedaannya dengan Hiroshima dan Nagasaki dengan Chernobyl disaster itu. Nah, dengan adanya kejadian ini, apakah mengubah parameter terkait dengan dampak lingkungan ataupun sekarang kalau Indonesia kan AMDAL gitu ya Mas, terkait dengan adanya mungkin penggunaan nuklir dalam berbagai kebutuhan manusia? Sebelum ke sana, jadi setelah ada disaster itu kemudian IAEA mengambil langkah. Jadi ada dua konvensi setelah itu. Satu adalah konvensi alarm dini. Jadi ketika sekarang kalau ada kebocoran atau apa itu IAEA harus tahu. Negara-negara juga harus tahu. Misal katakanlah Hungaria itu punya pembangkit listrik tenaga nuklir, bocor, IAEA tahu, negara sekitarnya Slovenia, Slovakia, Austria, Swiss, Jerman itu harus tahu, sehingga mereka bisa paham. Yang kedua adalah konvensi bantuan nuklir. Ketika satu PLTN ini bocor, negara yang dia mampu untuk membantu, dia harus wajib membantu. Itu adalah kesepakatan negara-negara yang di bawah IAEA. Itu yang pertama adalah itu. Jadi ada dua konvensi baru di IAEA yang disepakati oleh negara-negara pengguna nuklir. Yang kedua adalah apa yang tadi kita sebutnya adalah AMDA. Sebenarnya AMDA itu adalah salah satu saja analisis apakah satu metode ini bisa dilakukan atau digunakan di suatu wilayah. Meskipun sebenarnya analisisnya banyak. Ada LEAP, ada LCA, Life Cycle Assessment dan sebagainya. Salah satu contoh misal Sulawesi Selatan itu saat ini dia menggunakan pembangkit listrik tenaga masih batu bara gitu. Kemudian kita bisa analisis, oh di sana potensinya apa saja sih? Oh ada air, ada angin, ada PV, fotovoltaik, ada hydrothermal dan sebagainya, ada mikrohidro dan sebagainya. Kemudian kita bisa melihat nih input ini ketika kita cek bisa nggak ini menghasilkan tenaga listrik? Berapa jumlah yang bisa dihasilkan, diproduksi dengan input sekian? Termasuk analisisnya kebutuhan, penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Setelah kita dapat ini, baru kita bandingkan nih, apakah pembangkit listrik yang sudah established ini perlu diganti sepenuhnya, ataukah hanya cukup dikombinasi, ataukah tidak perlu karena tidak menguntungkan sama sekali baik bagi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Nah itu ada yang disebut sebagai apa namanya analisis SLIP, saya kepanjangan agak lupa. Jadi kita sekarang bisa mencari simulasi model bagaimana sistem itu bekerja sebaik mungkin itu. Ya, baik. Berarti sekarang untuk izin pun semakin ketat ya Mas ya. Betul. Walaupun sebenarnya setiap negara itu boleh mengembangkan tenaga nuklir, termasuk Indonesia sebenarnya juga ada rencana dahulu ya, ada pengembangan nuklir. Namun untuk
prosesnya itu juga panjang. Apakah ini juga memenuhi kebutuhan kita, atau adanya energi pembaruan ini sudah memenuhi kebutuhan kita atau belum gitu ya. Semua ini banyak faktor gitu Mas ya. Nah, berdasarkan peristiwa Chernobyl disaster ini ya Mas ya, apa langkah yang bisa kita ambil ataupun poin penting dalam kejadian tersebut sehingga ke depan dalam kita mengembangkan sebuah pembangkit tenaga listrik dari nuklir ataupun semacam senjata, kan sekarang berbagai negara menggunakan senjata negara nuklir juga, apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Jadi dalam satu sistem itu kita harus melihatnya sebagai bentuk keseluruhan, jadi tidak bisa dipisahkan. Misalkan di kasus Chernobyl ini kita lihat bahwa ada kesalahan konstruksi, satu. Kemudian ada kesalahan orang yang bertanggung jawab di sana. Kemudian uji coba waktu yang harusnya siang dipaksakan untuk dilaksanakan malam dan sebagainya. Nah ini kan SOP-nya yang berubah gitu ya. Maka dari itu sekarang sudah banyak analisis kebijakan, policy untuk implementasi suatu metode sistem supaya sistem itu bisa nggak ini dilaksanakan. Bagaimana dampaknya terhadap sosial, bagaimana terhadap ekonomi, bagaimana terhadap lingkungan. Kemudian ada yang namanya Azob ya, jadi dia itu mengetahui bagaimana imbasnya kalau ini terjadi kegagalan. Jadi ada analisis tertentu sebelum sistem itu bisa dilaksanakan, termasuk kesalahan, termasuk potensi-potensi alam. Kalau kita akan melihatnya ini sebagai konstruksinya bagus, sistemnya bagus, keseluruhannya bagus, tapi kita tidak mempertimbangkan kekuatan alam, ya repot lagi. Misalkan terjadi gempa, Indonesia masuk dalam ring of fire, yang mana salah satu negara dengan jumlah vulkanik yang sangat banyak gitu. Akhirnya efeknya adalah terjadi gempa baik tektonik maupun vulkanik gitu, yang menyebabkan konstruksinya itu tidak stabil gitu. Meskipun konstruksi terbaik, kalau dia itu tidak stabil kan tetap membahayakan. Nah, bisa disampaikan tidak Mas, dengan adanya satu peristiwa Chernobyl disaster itu bisa menyebabkan kerugian berapa miliar atau mungkin ya berapa banyak gitu, utamanya yang di Chernobyl disaster itu? Saya kurang bisa mengira-ngira ya. Cuma salah satunya misalkan ketika ledakan pembentukan sarkofagus itu menghabiskan sekitar 186 juta rubel pada saat itu. Saya belum bisa mengkonversi, tapi kemudian pembentukan new confinement itu sekitar 2,1 miliar euro. Nah itu belum imbas ke manusia, bagaimana treatmentnya dari sejak pertama sampai sekarang, kemudian mitigasinya dari dulu sampai sekarang, itu kan menghabiskan dana yang tidak sedikit. Baik, dari satu kejadian saja bisa jadi menggoyangkan ekonomi sebuah negara. Betul. Gitu ya. Dan Uni Soviet akhirnya setelah 1986 akhirnya pecah juga di 1991 dan sekarang menjadi negara-negara bagian. Bisa jadi kejadian ini menjadi salah satu pemicu juga adanya kejadian pecahnya suatu negara gitu ya Mas ya. Baik, luar biasa ini ilmu yang luar biasa dari Mas Wisnu. Semoga lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali ya. Apalagi hari ini kita sudah diberikan penjelasan peristiwa Chernobyl disaster yang begitu mengerikan. Dampaknya bukan pada saat itu kejadian, ternyata dampaknya bisa kita rasakan hingga sekarang. Semoga mungkin kalau negara kita akan mengembangkan energi nuklir bisa banyak pertimbangan kembali kita Mas ya. Terima kasih waktunya Mas Wisnu. Lain kesempatan jumpa lagi. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti acara Tempo Dulu untuk edisi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan yang kami lakukan. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.